Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Al-Mukarram Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LC.MA beserta Ibu. Yang saya hormati Kepala Madrasah Ats-Tsanawiyah Ustadz Kamarudin SPD MPD, para ustadz, ustazah yang hadir pada kesempatan ini. Saya ingin berbicara tentang diseminasi. Diseminasi itu ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah informasi itu dibangun secara terstruktur. Yang kedua adalah diterima dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, komitmen dalam pelaksanaannya. Jadi materi kita tentang diseminasi ini sangat penting. Kalau antum buka di jurnal-jurnal pendidikan Islam misalnya, atau jurnal pendidikan, diseminasi pendidikan itu luar biasa, terutama tentang informasi dan inovasi. Nah, saya pada sore hari ini tidak akan bicara inovasi dan informasi, tapi saya ingin menekankan rukun daripada diseminasi itu. Diseminasi itu apa? Diseminasi itu penyampaian informasi secara terstruktur dan diterima dengan baik, itu diseminasi. Ya. Jadi seorang pimpinan menyampaikan informasi dan dilaksanakan secara terstruktur sehingga diterima dengan baik, itu diseminasi namanya. Sehingga dari definisi itu saya memberikan rukun daripada diseminasi itu ada 3. Yang pertama adalah informasi itu terstruktur dengan baik. Dalam lembaga pendidikan yang harus didiseminasikan terkait informasi pendidikan itu adalah apa tujuan dari lembaga pendidikan itu harus tersampaikan dengan baik kepada seluruh insan akademik yang ada di lembaga tersebut. Apa tujuan dari lembaga kita? Mau kemana? Apa arahnya? Itu wajib diketahui oleh seluruh insan yang ada di lembaga pendidikan manapun. Tanpa itu jalannya tidak seiring. Betul nggak, Ustazah? Kalau istilahnya pimpinan tertinggi negeri kita, kalau geraknya itu tidak sama, maka barisan tidak indah. Nah, fungsi diseminasi itu adalah bagaimana informasi-informasi penting terhadap satu lembaga pendidikan itu harus disampaikan secara terstruktur dan diketahui oleh semua insan akademik yang berada di lembaga pendidikan itu. Makanya kalau kita lihat di Abu Bakar misalnya, motonya siap dipimpin dan siap memimpin. Ya tak? Itu adalah suatu informasi yang menjadi moto yang harus diketahui oleh semua insan akademiknya. Sehingga tatkala dia menjadi pemimpin, dia siap memimpin. Tatkala dia jadi anak buah, dia siap untuk dipimpin. Apalagi dalam proses akreditasi misalnya, apa yang diarahkan oleh pimpinan, apa yang diarahkan oleh pengasuh, dan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita, itu harus dimasukkan di dalam alam pikiran semua insan yang ada di situ. Itu yang saya maksud dengan rukun yang pertama, bagaimana informasi itu tersampaikan dengan terstruktur, itu diseminasi. Dalam pendidikan, apa misi daripada lembaga kita? Itu harus diketahui oleh semua orang. Ya.
Yang kedua, yang harus dipahami juga dalam proses menyampaikan informasi secara terstruktur, saya tidak tahu ini juru diseminasi dari siapa. Ini saya juga terkaget. Oh, kok permintaan ini luar biasa ini. Saya terkaget lalu saya baca referensinya. Wah, luar biasa ini. Dari komponen. Ya. Oh, ada dalam komponen regurgitasi, masya Allah. Yang terbaru ya, masya Allah. Nah itu, ya, literasi, diseminasi segala macam ya. Nah, jadi kita harus memahami secara terstruktur apa yang ada di benak pimpinan pondok, apa yang ada di benak pengasuh pondok, apa yang ada di benak kita yang menjalani satu proses lembaga pendidikan, itu harus disampaikan secara terstruktur. Maka oleh karena itu, informasi itu penting disampaikan di ruang-ruang yang betul-betul bisa dilihat oleh setiap insan pendidikan itu. Makanya ada sekretariat, ya tak? Ada ruang-ruangan publik, di situ itu ada informasi itu, sehingga kalau orang melihat maka itu akan diingat. Grup WA. Ada grup WA, ada majelis ribuan. Misalnya kalau kami saya di kementerian itu ada majelis ribuan untuk menyampaikan informasi penting ke seluruh Indonesia. Kalau tidak begitu, gerak kita tidak akan sama, Pak. Ya, tak? Maka informasi ini harus disampaikan. Apa yang dikatakan oleh pengasuh lembaga pendidikan itu disampaikan secara merata kepada semua insan yang ada di situ, sehingga menjadi kesepakatan kesadaran yang mendasar dari sebuah lembaga. Nah, ini penting sekali. Maka oleh karena itu, kalau kita lihat di kantor-kantor manajemen modern misalnya, yang menjadi visi itu tertulis di dalam ini running text itu. Jadi kalau orang berada di masuk welcome, ahlan wa sahlan, itu tertulis Anda datang di kampus ini dengan visi seperti ini. Itu tujuannya apa? Untuk mendiseminasikan informasi ini secara utuh. Nah, alhamdulillah kita mulai melakukan hal demikian. Nah, itu teman-teman, para ustadz, para ustazah. Jadi informasi itu disampaikan secara terstruktur. Kenapa terstruktur? Supaya manajemennya jalan. Ya, kalau tidak terstruktur, manajemennya tidak jalan. Nah, ini terkait dengan bagaimana visi lembaga, kemudian informasi terkait dengan itu. Yang paling penting, ya, ini penting sekali dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang paling penting yang harus disampaikan secara terstruktur adalah ide-ide dasar dari sebuah lembaga, ide-ide dasar. Ya, saya dari kemarin lihat jurnal-jurnal tentang diseminasi ini. Misalnya ada dosen UIN Jakarta menulis tentang inovasi dan diseminasi pendidikan itu. Yang paling penting di antara sekian banyak yang penting harus disampaikan secara terstruktur adalah ide-ide dasar daripada sebuah lembaga itu. Nah, ini harus terserat struktur, ya, dilakukan secara terstruktur dan masif adanya. Ya, dan masif. Dan ini rukun selanjutnya Pak G. Itu rukun selanjutnya. Ini yang pertama dulu, Ustaz Komar, ya. Jadi mulai dari kepala sekolah, mulai dari guru, mulai dari kurikulum, mulai dari pimpinan pondok, mulai dari pengasuh. Itu ada informasi terstruktur yang semua itu disampaikan dengan seragam dan seirama. Tidak boleh timpang tindih. Gitu. Kalau ini membenarkan, ini tidak membenarkan, kacau enggak? Kacau enggak? Si A melakukan ini, si B melakukan ini, fungsi mereka sama. Ikhtilaful ulama. Kalau ulama yang ikhtilaf, itu majal qabulnya ada kesempatan untuk menerima. Tapi ini kan bukan persoalan diterima atau tidak, tapi persoalan ditaati atau tidak ditaati. Nah, ini luar biasa. Saya bersyukur sekali ada usulan kemarin tentang diseminasi ini. Cuma saya nanti kalau butuh makalahnya saya bikin, karena dari kemarin saya sibuk sekali menyelesaikan beberapa kasus di negeri kita, ya. Itu yang pertama, rukunnya, ya, yang perlu kita pahami. Nah, jadi bagaimana seluruh inti, visi, gerakan bersama, informasinya tersampaikan secara terstruktur.
Secara apa? Terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena ada struktur. Ya, kalau tidak ada struktur, dia tidak akan terstruktur. Maka itulah pentingnya SOP, standar operasional pelaksanaan. Ya, kalau di kami itu ada mana? Ada juklak, ada juknis, ada petunjuk teknis dan ada petunjuk pelaksanaan. Ya, ada kementerian memberikan bantuan terhadap lembaga pendidikan mana, itu ada juknisnya. Apa tujuan juknis itu? Agar informasi yang sampai itu terstruktur dan masif adanya. Oke ya, jadi itu yang pertama. Ya, dari rukun daripada diseminasi itu adalah informasi terstruktur. Kenapa informasi terstruktur? Karena ada struktur. Ada puncak, ada tengah, ada ranting, ada akar. Ya, kenapa? Karena berapa informasi-informasi yang berselewaran dan tidak dilakukan secara terstruktur, maka akibatnya adalah kekacauan. Saya sepakat betul, kalau ini tidak ada struktur, manajemen hancur. Saya sepakat betul itu. Ya, tadi yang disampaikan Pak Kiai. Jangan bicara. Ya, oke. Jadi maka ini akan hancur. Jadi itu pertama, rukunnya Pak Ustadz Kamar. Jadi rukun pertama itu adalah bagaimana informasi itu tersampaikan secara terstruktur dan masif. Masif itu tahu? Secara besar-besaran. Ya, sustainability, terus berkesinambungan. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting adalah dalam rukun diseminasi itu adalah walaupun informasi itu tersampaikan secara terstruktur dan masif, tapi kalau di luar alam kesadaran dia tidak ada gunanya. Maka yang kedua adalah penerimaannya harus mengalami alam kesadaran. Jadi informasi masuk itu diterima dengan penuh kesadaran. Inilah pentingnya setiap insan itu memahami tugas dan fungsi masing-masing supaya apa? Informasi yang masuk itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Contoh akreditasi. Informasi dari negara yang dibutuhkan dalam akreditasi A, B, C, D, E. Harus ada pemberangkat pelajaran ya Ustaz ya. Harus ada laboratorium, harus ada ini, harus ada itu. Itu disampaikan oleh negara dan diterima oleh pimpinan pondok dan seluruh insan pondok. Tetapi kalau tidak dilaksanakan dengan penuh kesadaran, nauzubillah, tujuan kita tidak sampai, saudara-saudara sekalian. Ya, tujuan kita tidak akan sampai. Jadi yang kedua itu rukunnya adalah bagaimana penerimaannya dengan penuh kesadaran. Kalau kesadaran itu, kalau kita lihat dalam perspektif Al-Quran, kesadaran itu dimulai dengan kata subhana. Dimulai dengan kata apa? Coba lihat surat Ali Imran 190 191. Orang mulai sadar dengan apa yang ada di alam ini tatkala kata-kata subhan itu masuk dalam dirinya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada yang kuciptakan di bumi ini sia-sia. Itu ayatnya kan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu dia katakan subhanaka. Ya Allah, aku ditakdirkan jadi guru di Nurul Ilmi. Itu bukan tanpa keinginanmu ya Allah. Akan kubangun kesadaran itu kalau aku mensucikanmu ya Allah. Subhanallah. Dalam ilmu manajemen modern, ya, kata-kata subhanak itu digunakan untuk browse
membersihkan karatan jiwa. Itu kata-kata subhana. Makanya yang belajar bahasa Arab, mohon maaf kalau saya salah, itu kan berenang tuh bahasa Arabnya apa sih? Berenang sabahayasbahu. Berenang sibahah itu apa? Berenang. Saya mau nanya, kalau ada seorang jenderal pakai sepatu berat, pakai pangkat di sini banyak banget, pakai kopiah, pakai juga besarannya, dia berenang, berat nggak? Tenggelam kan? Maka subhan itu ya adalah Anda kalau ingin sampai berenang kepada yang maha suci, Anda harus tanggalkan label-label duniawi dan keegoan Anda. Lepas semua. Begitu lepas, maka berenangnya nyaman dan sampai di tujuan. Maka orang yang sadar itu adalah orang-orang yang dalam dirinya ada kata subhanallah. Ada kata apa? Oke, kemarin saya sampaikan kenapa Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Di antaranya adalah subhanallah. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau ditimbang pahalanya besar sekali dan itu sangat ringan diucapkan. Salah satunya adalah subhanallah. Jadi orang-orang yang memiliki kesadaran itu adalah mereka-mereka yang betul-betul memahami Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhan. Ya Allah, aku jadi guru ini bukan sia-sia ya Rabb. Engkau jadikan aku seperti ini bukan sia-sia ya Allah. Ya, Engkau jadikan apapun dalam hidupku ini bukan sia-sia ya Allah. Itu betul-betul takdirmu, jalan hidupmu. Karena kita tidak tahu fase hidup mana yang kita lalui, yang kemudian itu mencapaikan kita pada puncak. Kita nggak ngerti. Kita umur sekarang, Pak Kiai tadi bilang umur dari 18 tahun, ada yang 19 tahun, ya kan? Ini rata-rata kan umur di bawah 30 semua, nah? Kecuali yang di bawah berapa umur? Ini Zaza Sifa masih bawah 30 dah. Semua kan? Ini 12 tahun. Nah, Pak Kiai baru 25 tahun itu beliau. Iya dah? Iya kan? Nah, perjalanan hidup kita ini Pak Kiai, kita nggak tahu di titik mana itu memberikan dampak yang besar buat kita. Kita nggak tahu, Pak. Betul nggak? Betul nggak? Entahkah kita di titik ini, entahkah kita di titik itu, entahkah kita tatkala jadi sopir, entahkah kita tatkala jadi tukang ojek, entahkah kita tatkala jadi tukang bawa, jadi kuli bangunan. Apakah di sisi mana kita nggak tahu. Maka orang yang beriman itu kesadarannya dimunculkan pada saat dia memahami bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah takdir Tuhan untuknya, yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dia tidak tahu takdir yang mana yang dijalani kemudian akan memberikan keberhasilan kepada dia. Saya mau nanya, kenapa kita disuruh berbanyak berdoa? Kita tahu nggak doa yang mana yang Allah kabulkan? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Apakah doa tatkala kita sujud, atau mungkin doa tatkala kita melihat anak yatim yang menangis kelaparan lalu kita ambil duit kita 5.000, mungkin doa itulah yang kemudian lebih banyak menolong kita daripada haji umroh yang kita lakukan. Betul nggak? Oleh karena itu, kullu majalil hayah, setiap kesempatan kehidupan itu bagi seorang yang beriman adalah maidanul jihad. Kayak tadi saya di pondok ya. Coba itu iya berapa puluh jam gitu ya. Kita nggak tahu mungkin fase mana ini. Jadi jangan remehkan apa yang ada sekarang ini. Saya nggak ngerti ini dulu nih, nggak ngerti apa nih? Nggak ngerti diseminasinya, tapi saya jalankan. Saya begitu dapat WA dari Pak Kiai, tolong bahas diseminasi. Saya berusaha membaca itu. Saya berusaha membaca, kemudian saya renungkan filsafatnya. Ya, ternyata betul sekali itu. Kenapa pemerintah itu menggunakan kata diseminasi itu? Ya, tak? Nah, yang rukun 3 ini itu hasil ijtihad pikiran saya. Ya. Sekarang banyak ngasal ya. Berikan tanggung jawab. Nah itu kenapa nggak sadar? Ya. Yang 3 tadi itu hasil ijtihad pikiran saya setelah saya membaca. Itu ijtihad pikiran saya. 3 itu. Yang pertama tadi adalah disampaikan secara masif. Yang kedua diterima dengan penuh kesadaran. Ikhlas.
Makanya ada doa yang 10 kita baca terus. Doanya begini. Allahumma ja'alna min ahlil hamdi was syukri alal ata'i wan ni'ami waja'alna min ahli sabri alal fitani wal bala'i waja'alna min ahli tawakkuli alal qada'i wal qadari. Itu doanya dahsyat itu. Ya, itu doa diberikan oleh Profesor Tibraya kepada saya. Ya. Apa tadi? Allahumma ja'alna min ahlil hamdi wasyukri alal ata'i wan ni'ami wa ja'alna min ahli sabri alal fitani wal bala'i wa ja'alna min ahli tawakkuli alal qada'i wal qadari. Ya Allah, kalau aku dalam kondisi punya nikmat, jadikan aku pandai bersyukur ya Allah. Kalau Engkau uji aku dengan fitnah dan ujian hidup, jadikan aku orang yang bisa bersabar ya Allah. Dan apapun ketetapan-Mu ya Allah, jadikan aku ridho menjalaninya. Itu. Ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Oke ya. Itu yang kedua. Kalau kita jabarkan panjang sekali. Saya ingin titik poin ini saya sampaikan untuk dikembangkan. Saya paham bahwa di depan saya ini bukan orang sembarangan. Kullukum alimun wa kullukum ulama. Ya, kita ini orang yang sudah belajar. Kunci-kunci ilmu itu sudah ada, tinggal kita mengembangkannya. Makanya saya dulu ingat pesan kiai saya tidak mengajarkan ilmu kepada Anda, yang saya ajarkan adalah kuncinya ilmu itu. Kalau kuncinya kamu sudah dapat, kau bisa buka di mana saja. Rukun yang kedua tadi apa? Terima dengan penuh kesadaran. Kunci kesadaran itu apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana. Oke ya? Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, rukun dari destinasi itu adalah melaksanakan apa yang dia dengar. Ya kan? Melaksanakan apa yang dia masuk kuping kanan, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Dia laksanakan. Makanya kun aliman lima alimta, jadilah engkau orang kun amilan lima alim. Ya, kun aliman lima alima, kun amilan lima alima. Jadilah engkau orang yang mengamalkan apa yang Anda tahu, maka Anda akan menjadi orang yang mengamalkan ilmu itu dengan baik. Makanya abdu yudrabu bil asal, al-abdu yudrabu bil asal takfil isyarah. Jadi orang pun itu pakai isyarat aja udah jelas. Oke ya. Jadi laksanakan dengan baik. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, para ustadz, ya, para kiai, saya panggil kiai lah karena nanti seolah-olah semua jadi kiai besar ya. Ya, kiai besar. Kita tidak tahu teman-teman sekalian periode hidup mana yang berpengaruh buat kita. Kita nggak tahu gitu. Betul nggak? Mungkin saat ini kita sedang duduk di sini berbaringan dan Anda mendengar apa yang saya bicarakan 1-2 peta kata, lalu masuk ke dalam alam pikir dan menjadi alam sadar, lalu dilaksanakan dalam penuh kesadaran. Siapa tahu itu nanti yang bisa merubah hidup kita. Betul nggak? Saya pernah baca satu kisah begini. Ada seorang penjual nasi uduk. Seorang penjual nasi uduk. Lalu ada anak kecil lari-lari mencari sebungkus nasi. Ibunya lagi sakit. Lalu anak ini diberikan nasi sebungkus oleh ibu penjual nasi uduk ini, ya, dan kemudian dia lupakan. Tidak ingat lagi apalah artinya sebungkus nasi uduk. Ternyata 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang, sang ibu yang menjual nasi uduk ini sakit. Masuklah rumah sakit. Dan biaya untuk melunasi itu cukup besar. Dan alangkah kagetnya dia di saat dia keluar dari tempat itu dan seluruh bil bayarannya sudah 0. Usut punya usut, ternyata yang punya rumah sakit itu adalah anak kecil yang dia bantu 20 tahun yang lalu.
Paham nggak maksud saya? Kita tidak tahu kebaikan mana yang berpengaruh dalam hidup kita. Oleh karena itu, para ustadz, saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam, laksanakan apa yang menjadi tanggung jawab hari ini, karena kita tidak tahu disitulah tangan-tangan malaikat sedang bermain untuk mengatur hidup kita ini di masa yang akan datang. Jangan ngasal, jangan cuek. Jangan ngasal, jangan cuek. Ya, saya mau tanya, sudah tahu belum takdir kita tahun yang akan datang? Sudah tahu belum? Ustaz Bu Evi, kita tidak tahu takdir kita sampai takdir terjadi bagi kita. Betul nggak? Sepakat kita? Sepakat. Kita tidak tahu takdir kita sampai takdir terjadi pada diri kita. La yaruddul qada ila doa. Yang bisa merubah takdir itu adalah doa-doa seorang hamba. Dan doa itu bukan hanya tatkala dia mengucapkan apa yang dia inginkan di hadapan Allah dalam sujud-sujud panjangnya, tetapi doa itu adalah aktivitas yang Anda lakukan dengan penuh keikhlasan. Itulah doa yang sejatinya yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan saya tidak paham, ternyata saya bisa naik haji secara gratis melalui Haji Plus. Ternyata itu adalah suatu ketika saya diundang berdoa, dan saya tidak tahu pada saat itu doa saya mungkin dilihat oleh orang tertentu. Dia bilang, seminggu kemudian saya dipanggil, Pak, udah haji belum? Belum. Kalau begitu pergi haji. Saya kaget. Minggu itu juga. Dan saya harus berangkat ke Tanah Suci malam ini jam 12.00 waktu Saudi. Saya harus sampai di Saudi. Kalau tidak, close. Kan Pak Haji tahu ya, Saudi Arabia itu 4 hari sebelum hari Arafah, itu 5 Zulhijjah itu bandara close jam 12.00. Saya diberitahu harus sampai malam ini jam 12.00 di Arab Saudi Arabia. Kalau tidak, saya tidak bisa masuk untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya apa? Saya harus berangkat dari Indonesia ke Singapura sampai ke Yordan baru masuk Saudi Arabia. Ternyata itu adalah pengaruh doa yang kita tidak tahu. Saya nggak peduli waktu itu saya diundang doa. Saya khusus sekali berdoa, ya Allah, hamba-hambamu yang hari ini berangkat haji, berikan kebaikan untuk mereka ya Allah. Dan hamba-hambamu yang rindu untuk bertemu denganmu di tanah haram, berdoa di padang Arafah, mudahkan jalannya ya Allah. Ternyata doa itu yang mengantarkan saya berangkat haji. Hari itu juga. Doa saya didengar oleh Allah melalui tangan-tangan Pak Haji tahu, melalui tangan seseorang yang menurut beliau orang itu sangat kikir. Tapi kepada saya dia duluan. Beliau tahu orang kaya raya. Cerita hidup saya itu Pak Kiai sudah tahu semua. Saya sudah anggap orang tua saya ini beliau. Beliau sudah tahu cerita hidup saya. Dan kita tidak tahu doa yang mana yang akan menyelamatkan kita, dan kita tidak tahu posisi mana yang akan mengantarkan kita untuk jalan kebenaran yang baik itu. Nah, oleh karena itu ustazah ya, saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam. Yuk, yang sudah ditugaskan diakreditasi sama-sama kita. Ya, saya andaikan saya punya banyak waktu, saya akan terus datang ke sini. Tapi itu nggak punya banyak waktu saya. Saya ingin membantu semaksimal mungkin saat kamar. Ya, dan yang sudah ditugaskan tadi di asrama, ya, yang sudah dinama-namanya masuk diakreditasi, mohon bekerja dengan baik, niatkan karena Allah. Siapa tahu melalui akreditasi yang Bapak dan Ibu lakukan hari ini, Bapak dapat pengalaman dan Allah bilang, oh hambaku ini sangat ikhlas. Barangkali tahun depan ada peluang Anda punya sekolah yang lebih besar daripada apa yang Anda harapkan. Paham maksud saya ya? Saya berterima kasih nih kepada yang mengusulkan diseminasi ini. Ya. Yang nyampein ya terima kasih. Ya. Saya begitu dapat 2 hari yang lalu ya. Iya. Besok masalah diseminasi. Langsung. Saya waktu disertasi ada kata-kata diseminasi dalam disertasi saya. Yeah. Tapi saya tidak ngeh betul. Sejak beliau sampaikan saya merenung ya. Saya baca jurnal-jurnal, saya baca ayat-ayat, saya baca kajian-kajian spiritualitas. Oh, itu. Jadi inti diseminasi itu 3. Yang pertama, informasi disampaikan secara masif dan terstruktur. Yang kedua, terima dengan hati.
Yang ketiga, laksanakan dengan penuh kesadaran. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik, ya, menurut Allah. Kenapa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ayatnya Allah tutup, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sama-sama menggunakan kata alima, Allah menggunakan kata alima. Padahal ilmu Allah dan ilmu kita tidak mungkin sama, tapi dalam redaksi ayat ini disamakan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata para ulama tafsir yang saya tangkap, oleh karena itu Anda jangan sok-sok paham dengan ilmunya Allah. Anda jangan sok-sok mengatur Allah. Ya Rabb, saya harusnya begini ya Allah. Kata Allah, Anda jangan sok-sok tahu. Menurut ilmumu itu yang terbaik. Menurut ilmumu ini enggak baik, tapi menurut ilmu saya ini yang terbaik. Kok keras banget? Semangat. Ya, ini yang terbaik. Kenapa? Ini Masya Allah, ini pengalaman hidup saudara-saudara. Tapi ikhtiar tetap ya? Tetap wajib, ya. Al-ikhtiar, itulah bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Qadariyah Jabariyah, ya. Kalau Qadariyah ya semua atas kemauan kita. Kalau Jabariyah kita ini ibarat bola dikendalikan oleh pemain, oleh apa? Oleh sang lakon. Tapi kita Ahlus Sunnah, kita tidak tahu takdir kita sampai takdir terjadi pada diri kita. Betul nggak ini? Udah nikah belum, Ustazah Afifah? Lama-lama jadi kita agak semangat. Udah nikah belum? Belum tahu. Udah nikah? Belum. Udah tahu jodohnya belum? Ya kan? Kita nggak tahu hidup ini. Nah, oleh karena itu prinsipnya cuma satu. Apa prinsipnya? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang hidup untuk orang lain. Makanya pesannya Pak almarhum Hasyim Muzadi, orang yang hidup untuk orang lain belum tentu berkekurangan, dan orang yang hidup untuk dirinya saja belum tentu juga berkecukupan. Banyak yang kurang. Benar nggak? Kita yang hidup untuk orang lain belum tentu berkekurangan, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita yang hidup untuk diri kita sendiri belum tentu juga berkecukupan. Kenapa? Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Ayatnya wa yaqdir. Kan gitu kan? Setiap hari kan kita baca doa, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Itu Allah gunakan fi'il mudhari', ya, bukan a'ta, bukan ata, tapi tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu. Itu semua fi'il mudhari', ya, habitual action yang selalu akan dilakukan Allah, ya. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Dia akan memberikan rezeki kepada kita dari arah-arah yang tidak pernah kita lakukan. Jadi itulah hasil perenungan kita, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berapa rukun diseminasi? 3. Pertama, terstruktur informasi itu. Yang kedua, terima dengan penuh kesadaran. 3, lakukan dengan penuh keikhlasan. Itu jadi moto kita deh bersama-sama nanti ya. Ya, lakukan informasi terstruktur. Yang kedua apa? Terima dan masif ya. Terima dengan penuh kesadaran. Yang ketiga, lakukan dengan penuh keikhlasan. Nah, kalau itu kita lakukan Penuh keikhlasan dan yang terbaik. Dan yang terbaik, tentu yang terbaik, ya kan? Karena Allah itu Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila syai'an atqanahu. Kan itu hadisnya. Allah itu suka dengan seorang hamba idza 'amila syai'an, apabila dia bekerja atqanahu, dia profesional. Dalam bahasa manajemen, atqanahu itu adalah profesional, ya, dia profesional. Ya, kalau ada guru IPA terintegrasi, yang profesional juga ya. IPA-nya terintegrasi. Barangkali itu Pak G yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan materi, dan saya terima kasih nih kepada yang mengusul diseminasi ya. Mudah-mudahan Anda dapat pahala besar ya. Dan kepada yang menyampaikan ke saya juga lebih besar.
Ya. Dan apa yang saya sampaikan saya ini, saya pikir nggak dapat di buku ya. Itu hasil renungan-renungan saya. Ya. Ya, dari definisi itu saya merenung, oh barangkali inilah yang dimaksud bagaimana kita harus mendefinisikan kebaikan itu. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Ada tanya jawab mungkin. Ada tanya jawab? Ya, dilaksanakan sajalah, gak usah ditanya-tanya. Ya. Ya, oke ya. Ustazah, oke ya, siap insyaallah ya. Siap insyaallah ya. Ya. Ya, bisa insyaallah semua ya. Ya, yang ditugaskan jangan separuh-separuh. Karena kita tidak tahu, siapa tahu inilah yang salah. Apalagi ngasal tadi. Kita tidak tahu, barangkali inilah jalan terbaik yang akan mengintarkan kita kepada kesuksesan yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.